Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya full Shop Healer One Piece chapter 1148 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Healer One Piece pada kita semua. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1148 mendapatkan judul Ronja, yang merupakan nama dari salah satu anak raksasa Elbaf yang diculik oleh para kesatria suci Jahanam itu. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato berpamitan dengan Raizo dan yang lainnya. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke Hakumai untuk mengembalikan topi milik Kawamatsu yang dititipkan Otama kepadanya. Terlihat Ulti dan Pejuan yang mengikuti Yamato dari belakang. One Piece chapter 1148 diawali dengan kondisi menegangkan yang sedang terjadi di tempat anak-anak raksasa diculik. Bunko memaksa Ronja untuk berjalan dan kemudian berdiri di tepi jurang, membuat anak-anak yang lainnya menjadi tegang. Ylva berkata, "Kau tepat di atas Underworld. Kembali, Ronja. Ini berbahaya." Yang lain tegang, Ronja tetap tenang. Dia mencoba meyakinkan yang lain dengan berkata, "Semua baik-baik saja, tidak masalah." Padahal jika Ronja jatuh ke bawah, pasti dia akan meninggoy. Karena raksasa dewasa seperti Hajrudin dan krunya yang sempat terjatuh dari area Sunworld ke area Underworld mengatakan jika mereka bisa mati apabila tidak diselamatkan oleh Luffy. Gunko memberitahu Somers bahwa anak pertama siap untuk dijatuhkan. Somers berkata, "Sempurna, pastikan seluruh Elbaf mendengar suara ini." Somers kemudian kembali melakukan siarannya. "Jika dalam 30 detik kalian masih belum memutuskan, aku akan jatuhkan anak pertama. Maintain Beard, Jarul. Perintahkan para guru, bakar sekolah dan perpustakaannya." Para raksasa merespon bahwa Somers sudah gila karena perpustakaan burung hantu menyimpan teks yang diwariskan selama ribuan tahun. Tapi beberapa dari para raksasa berpendapat bahwa nyawa anak-anak lebih penting. Para raksasa mulai berdebat. Masalahnya bukan permintaan mereka, tapi keputusan yang harus kita buat, menyerah atau tidak pada orang-orang ini. Dan yang lain berkata lebih baik menyelamatkan anak-anak dan hentikan permainan ini. Dan kemudian kembali memperlihatkan Robin yang mengatakan pada Chopper bahwa dia harus tetap bersembunyi dan tidak perlu ikut untuk bertarung bersamanya. Lalu Robin berkata jika dia tidak bisa menahan diri lagi dan akan menyerang. Di sisi lain, Nami yang masih dalam kondisi terikat sangat geram mendengar pernyataan Somers. Dia berkata bahwa yang terburuk sekalipun tak akan menyandera anak-anak. Dan kemudian memperlihatkan kondisi di area bangkai kapal Sval milik bajak laut prajurit raksasa. Ripley, Franky, dan para raksasa lain pergi untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Somers melanjutkan siarannya. Dia pun berkata, "Alasan sederhana dan jelas mengapa kami ingin menghancurkannya. Saat kalian membakar sekolah dan perpustakaan, pastikan tak satu pun buku yang tersisa. Budaya kalian, bahkan sejarah kalian." Robin yang sudah kesal langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Dia lalu menyerang Somers dengan teknik 100 Flowers. Kemudian sebuah tangan secara kilat muncul dan menghantam wajah Somers. Somers kemudian jatuh tertelungkup. Lalu Robin menumbuhkan 4 tangan di sekitar leher Somers dan mencoba mematahkan lehernya. Robin menarik leher Somers ke arah belakang dan Somers pun langsung muntah darah. Robin sadar jika dia dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan para kesatria suci itu karena mereka immortal. Benar saja, Somers langsung bangkit kembali dan memperbaiki lehernya yang patah. Dia bahkan langsung melanjutkan siarannya. Somers mengingatkan kepada para raksasa bahwa hanya tersisa 20 detik sebelum Sandra pertama jatuh. Usopp terkejut dan berpikir jika Somers adalah zombie. Robin kemudian memeluk Somers dengan tubuhnya dan melompat dari tebing.
Somers berkata, apa kau mencoba bunuh diri? Atau bagaimana? Perasaanmu menyentuhku, tapi aku tidak ada niat ikut bersamamu ke akhirat. Usopp berteriak, Robin, apa yang dia lakukan? Robin lalu berkata, aku tahu kau abadi. Jika duri tak kasat matamu lenyap, kami bisa selamatkan anak-anak. Somers menanggapi, jadi kau pikir dengan menjatuhkan diriku ke jurang, anak-anak akan keluar dari jangkauanku? Kemudian Somers menyerang Robin, tapi ternyata itu hanya sebuah klon. Robin yang asli ternyata sedang bergegas pergi untuk melepaskan ikatan yang menjerat Nami, Usopp, Brook, dan juga Jinbei. Kemudian kita mendengar Somers berkata, sisa 10 detik. Aku butuh jawabanmu, Jarwo. Somers lalu berbicara dengan Gunko melalui telepati. Gunko, buat mereka dengarkan suara anak-anak itu. Gunko kemudian meminta para anak-anak raksasa itu untuk mengatakan sesuatu. Hilva berkata, Tuan Jarwo, aku suka sekolah dan punya banyak teman di sana. Aku juga suka perpustakaan, karena buku-buku mengajarkan kita begitu banyak hal tentang dunia. Dan guruku mengajariku, kita tak seharusnya menyakiti orang lain atau melakukan hal yang tak mereka sukai. Sekolah dan perpustakaan bisa saja lenyap agar aku bisa selamat, tapi aku rasa itu akan menyakiti semua orang. Tuan Jarwo, jangan khawatirkan aku. Hilva gemetar dan menangis, berkata bahwa dia sudah sangat beruntung dalam kehidupannya selama ini. Somers menghitung mundur hingga ke 0. 3, 2, 1, and close the door. Jarwo tak punya pilihan. Dia lalu memerintahkan Ange dan para guru di sekolah Walrus untuk membakar sekolah dan perpustakaan dengan tujuan untuk menyelamatkan anak-anak. Somers pun kembali ke area Sunworld setelah sempat dibuat terjatuh oleh Robin ke area Underworld. Somers kemudian mengikuti Robin yang asli dan menjebaknya. Dia berhasil menangkap Robin dan bersiap untuk menyerang. Tetapi tiba-tiba Gaban muncul dan dengan santai menebas tangan milik Somers. Lalu kita melihat tangan Somers terpotong, tapi kali ini tidak tumbuh kembali. Somers berkata, sudah lama ya, Gaban? Yap, Somers mengenal Gaban, dan itu artinya mereka pernah bertarung sebelumnya, dan tempat pertarungan mereka tak lain dan tak bukan adalah di God Valley. Dalam adegan luar biasa, Gaban menebas dada Somers. Terlihat adanya kilatan hitam yang keluar dari serangan Skoper Gaban. Itu berarti serangan Gaban dilapisi dengan haki. Dan para Licker mengkonfirmasi jika Gaban menggunakan Advent Housoko Haki pada serangannya tersebut. Adegan terakhir, Gaban menunjukkan ekspresinya yang sangat marah. Pada akhir One Piece chapter 1148, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur lagi. Kok libur lagi, Min? Yo, ndak tahu. Kok tanya saya? Minggu ini jatah Oda libur, guys. Karena beliau sudah 3 kali merilis chapter One Piece. Kalau kemarin jatah libur majalahnya, karena di Jepang libur Golden Week. Mimin mau kasih tahu nakama kalau ada cara baru buat dapet cuan tiap 2 menit sekali. Cuman mainin game favorit kalian di handphone. Sini-sini bocil ML sama bocil FF merapat. Cuan yang kalian kumpulin bisa langsung dicairin ke Dana, OVO, atau GoPay kalian loh. Penasaran kan sama aplikasinya? Tonton. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.